Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah online GB Ebenezer 24 Januari 2021. Karena kemurahan Tuhan, kita semuanya masih dipertemukan di tahun yang baru ini. Kiranya berkat penyertaan perlindungan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, di tahun 2021 ini kita melihat awal tahun sudah banyak hal yang membuat hati kita gentar. Tapi kita bersyukur Gereja Betel Indonesia mengangkat tema bagaimana supaya kita sebagai jemaat Tuhan memiliki karakter ilahi. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bulan Januari ini, minggu yang pertama, kita sudah diajak untuk takut akan Tuhan, memiliki karakter yang takut akan Tuhan, karena bukan karena Tuhan itu sebagai pribadi yang menyeramkan, tapi karena memang kita selayaknya sebagai anak Tuhan bersikap hormat dan patuh kepada pencipta kita. Kemudian di minggu yang kedua kita diajak untuk membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dan di minggu yang lalu kita diajak untuk lebih mencintai firman Tuhan. Dan pada minggu ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membangun karakter ilahi, yaitu taat pada Roh Kudus. Jadi menaati Roh Kudus. Tujuan pengajaran pada pagi hari ini, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Gereja Betel Indonesia, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, kita semakin memahami dan menaati karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situlah kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu, kita semuanya menyadari bahwa Roh Kudus, kalau dalam bacaan dikatakan Roh Yesus, adalah Roh Allah sendiri, merupakan kesatuan dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita. Di dalam Yohanes dikatakan ya, pada saat Yesus akan kembali ke surga, dia meninggalkan rohnya. Tujuannya supaya apa? Supaya kita ini sebagai pengikutnya tidak merasa sendiri, kita tidak berjalan sendiri dalam mengarungi pesiarahan hidup kita di dunia ini. Sehingga disediakanlah Roh Kudus, Roh
penolong, roh penghibur bagi kita untuk menemani kita di dalam persiaran itu. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita melihat dari perikop yang kita baca, kita belajar bagaimana perjalanan Paulus dan Silas di dalam pelayanannya yang berhasil karena mereka memiliki karakter yang taat pada Roh Kudus. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, kita lihat tadi di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan yang mereka lakukan adalah di sini yang pertama, peka dengan suara Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk bisa memiliki kepekaan terhadap suara itu tentu saja bukan hal yang mudah, karena untuk bisa memiliki kepekaan pasti sebelumnya kita sudah mengenal terlebih dahulu, dan pengenalan itu lahir dari kita membangun hubungan yang dekat, yang intim. Saya berikan contoh Bapak Ibu, anak-anak saya, Ella Elin itu kalau tidur itu istilahnya nggak mau kalau kamarnya dalam kondisi yang lampunya terang. Jadi mereka agak sulit untuk bisa tidur dalam kondisi lampu terang, sehingga kalau tidur mesti lampunya dimatikan. Nah, tengah malam saat tidur gitu pernah anak saya manggil, cuma manggilnya cuma gini aja, mama, gitu ya. Nah, saya yang satu kamar juga ya dengan mereka, saya kemudian langsung bangun dan saya tahu bahwa yang panggil saya itu adalah Elin, gitu ya. Makanya saya langsung gini, apa Lin, walaupun kondisi kamarnya adalah gelap. Tetapi kalau misalkan anak saya tadi mungkin tinggal dengan atau sedang dengan saudara yang lain yang tidak sedekat seperti saya, pada saat anak saya memanggil, mungkin ya panggil tante atau panggil om atau panggil Pak D gitu ya, atau panggil Bude gitu ya, pasti akan tanya apa Ella Elin gitu. Pasti akan ditanyakannya, disebutnya adalah apa Ella Elin gitu, atau siapa yang manggil Ella apa Elin gitu ya. Karena apa? Mereka tidak kurang sepeka dengan saya yang punya hubungan lebih dekat dengan Ella dan Elin, sehingga walaupun saya tidak bisa melihat dalam kondisi yang gelap, saya bisa memastikan bahwa ini adalah suaranya Elin, kalau yang seperti ini adalah suaranya Ella. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu, ada cukup banyak suara di sekitar kita. Ada suara Roh Kudus, ada mungkin suara hati kita sendiri ya, suara kedagingan kita sendiri, suara dari pikiran kita sendiri. Nah, untuk bisa peka dengan suara Roh Kudus, maka kita harus membangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan sang pemilik suara tersebut, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan banyak membaca firman, kita banyak memuji Tuhan, ya, rajin berdoa, mengenali suara Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat, kita akan belajar dari Paulus dan Silas bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-9. Saya bacakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di sini kita melihat bahwa Paulus dan Silas menangkap pesan Tuhan melalui penglihatan. Berbicara tentang pesan Tuhan Bapak Ibu, itu bisa menggunakan berbagai cara, ya. Pesan Roh Kudus itu bisa melalui berbagai cara, bisa melalui suara seperti yang dialami oleh Samuel, ya, saat dia ada di rumah Imam Eli, ya, dipanggil beberapa kali. Kemudian bisa melalui mimpi seperti yang dialami oleh 3 orang Majus saat mereka mengunjungi bayi Yesus supaya mereka tidak kembali bertemu dengan
Raja Herodes yang punya niat buruk terhadap bayi Yesus, maka diberikan mimpi supaya mereka tidak kembali ke sana. Nah, Paulus di sini mendapatkan penglihatan seorang Makedonia yang berkata kepada mereka dengan jelas supaya Paulus dan Silas menyeberang ke tanah Makedonia dan menolong mereka. Jadi di sini kita melihat sikap kepekaan yang dimiliki oleh Paulus tadi digunakannya untuk menangkap pesan dari Roh Kudus atau pesan Tuhan sendiri, sehingga apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan, apa yang Paulus dan Silas lakukan itu bukan atas kehendak mereka sendiri, tetapi benar-benar karena Tuhan yang berkehendak untuk mereka lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, setelah tadi mereka menangkap pesan dari Roh Kudus, apa yang terjadi di ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita melihat yang ketiga, sikap yang ditunjukkan oleh Paulus, yaitu taat kepada Roh Kudus. Jadi Paulus memberikan respon yang positif terhadap pesan yang diterimanya. Jadi kalau tadi yang kedua menangkap pesan dari Roh Kudus, yang ketiga dia memberikan respon yang positif dalam bentuk ketaatan dengan segera melakukan pesan tersebut. Jadi nggak pakai nunggu tahun depan, bulan depan, minggu depan, atau mungkin kalau dalam bahasa Jawanya sering kita mengatakan kalau misalnya disuruh sik, gitu ya, sik engko ae, gitu ya, nanti aja, bentar lagi. Ya, tapi di situ dikatakan di ayat ini Paulus dan Silas segera mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Bagaimana di situ kita melihat ketaatan, ya, tidak pakai kompromi lagi, mereka berangkat. Dan yang kita lihat, kalau kita mau baca di selanjutnya ya, di bait Bapak Ibu bisa nanti di rumah bersama keluarga membacanya, bagaimana pelayanan Paulus bisa berhasil memenangkan jiwa-jiwa di sana. Jadi di Makedonia itulah ketemulah dengan Lydia, ya. Lydia ini kemudian juga bertobat, kemudian Paulus juga dipakai untuk melepaskan roh jahat dari tubuh seorang istilahnya tukang tenung, ya, di Makedonia ini. Dan itu dilakukan Paulus karena apa? Dia berhasil menangkap pesan Tuhan dan melakukan. Bapak Ibu, kalau kita menaati Roh Kudus, ada dua hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentu saja karena Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kita, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Mari kita akan lihat bersama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang hafal, boleh mengucapkannya supaya itu semakin meremah dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ke-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh itu akan berbuah di dalam kehidupan kita, anak-anak yang mau taat kepada Roh Kudus. Kemudian yang kedua, setelah tadi menghasilkan buah roh, apa yang terjadi dengan kehidupan kita yang taat kepada Roh Kudus? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka kalau kita taat pada pimpinan Roh Kudus sama seperti Saulus dan Silas tadi,
maka kita punya stempel sebagai anak Allah. Kalau jadi anak Allah, otomatis ya kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sehingga kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji apa saja? Janji perlindungan, janji keselamatan, janji kemuliaan, damai sejahtera, kemenangan, masa depan yang penuh harapan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita sangat memerlukan tadi janji-janji yang Tuhan berikan. Tetapi yang kita perlukan sebenarnya bukan janji-janji itu, tapi yang kita perlukan adalah kita membangun karakter yang mau taat kepada Roh Kudus. Janji-janji tadi sifatnya hanya bonus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi mau taat, maka semua itu pasti akan ada bersama kita sekalian. Renungan pagi hari ini saya tutup dengan sebuah kisah nyata Bapak Ibu yang terjadi pada bulan April tahun 1983, jadi hampir sekitar 40 tahun yang lalu ya, hampir 40 tahun yang lalu. Yaitu ada seorang yang bernama Lois Main. Lois Main ini tinggal di Coalinga, jadi di kota Coalinga, California, Amerika Serikat. Satu malam di bulan April, Lois Main ini sudah malam hari, sudah tengah malam. Dia sudah mau tidur, tetapi sebelum tidur dia berdoa. Kemudian pada saat dia berdoa, dia mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya seperti ini. Keluarlah dan pergilah, berdoalah bagi kotamu. Saat dia mendengar suara itu, dengan segera dia keluar dari rumahnya, dia pergi berkeliling kota, kemudian dia berdoa syafaat untuk setiap, dia memberkati setiap masyarakat di kota Coalinga tadi, kemudian dia mendoakan setiap bangunan yang dia jumpai di tengah malam itu dilakukannya. Kemudian dia kembali pulang ke rumah dengan keadaan yang lelah, tapi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sudah lakukan. Kemudian dia istirahat, tidur. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Keesokan harinya, saat sore hari, di Coalinga tersebut terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Saya katakan cukup dahsyat karena mencapai 6,5 skala Richter. Jadi kalau kita tahu dengan gempa yang seperti itu, sebenarnya tingkat kerusakan dan juga korban itu pasti banyak, karena itu cukup besar, gempa yang cukup besar. Kalau beberapa waktu yang lalu di Indonesia juga ada yang mengalami di daerah Sulawesi, di Majene, ya seperti itu keadaannya. Ini skalanya 6,5 skala Richter di Coalinga. Nah, begitu mendengar terjadi gempa di kota Coalinga, maka pemerintah Amerika secara cepat merespon dengan mengirimkan bantuan medis dan juga istilahnya bahan pangan ke kota Coalinga ini tadi. Pas mereka sampai di kota Coalinga, mereka kaget luar biasa. Kenapa kok kaget? Karena mereka hanya menjumpai 25 orang warga sana yang mengalami luka, dan luka itu pun luka ringan. Bapak Ibu, dengan gempa 6,5 skala Richter, kota Coalinga tetap dalam keadaan yang baik, dan yang luka itu pun luka ringan hanya 25 orang. Ini kita melihat bagaimana seorang Lois Main itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kota Coalinga. Saya nggak tahu apa yang terjadi saat misalkan Lois Main mendengarkan suara tadi dan mengabaikannya, maka pasti kerusakan yang hebat terjadi di Coalinga. Kita semuanya, Bapak Ibu dan juga saya, bisa menjadi seperti Lois Main, bisa menjadi alatnya Tuhan, asalkan kita mau mendengar, mau peka dengan suara Roh Kudus, kita mampu menangkap pesan seperti yang dilakukan oleh Lois Main tadi, dan dengan taat mau melakukannya.
Jadi mari kita perkuat pengalaman rohani kita dengan Tuhan, dengan banyak membaca firman, banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, banyak belajar menangkap, ya. Dengan kita membangun relasi tadi, kita akan bisa lebih peka menangkap suara Roh Kudus. Maka kalau kita melakukan semua itu, kita pun bisa seperti Paulus, bisa seperti Lois Mann tadi, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang berdampak, yang memberkati, bukan hanya kehidupan kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita, memberkati kita untuk mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali meneguhkan kami untuk kami mau membangun karakter yang Tuhan rindukan. Kami mau untuk taat pada Roh Kudus. Kami belajar peka Tuhan dengan suara Roh Kudus. Kami belajar untuk mau menangkap pesan dari Roh Kudus dan mau melakukannya dengan taat dan setia, sehingga kehidupan kami boleh berhasil. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat-saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, dalam kesehatannya sedang mengalami sakit. Maka kami mau belajar peka menangkap suara Tuhan untuk berdoa bagi mereka semuanya. Kiranya tangan berkat Tuhan menyertai mereka, memberikan mujizat, membuka mujizat sama seperti yang Tuhan lakukan di kota Kuala. Maka mujizat Tuhan juga berlaku di Indonesia, di jemaat-Mu Ebenezer. Semuanya Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, dan biarlah setiap kami Tuhan boleh belajar lebih peka lagi dengan suara Tuhan, lebih menghargai dan mau menangkap pesan Tuhan dan mau melakukan sesuai dengan kehendak. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu kami puji, yang selalu kami tinggikan, dan kemanapun kami melangkah, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur karena Engkau sudah menganugerahkan Roh Kudus yang menghibur, menolong, dan menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.